Oke, selamat malam semua yang ada di sini, pengunjung Kopi Tofi. Perkenalkan, nama saya Gita Febriandini. Biasanya dipanggil Gita, bukan Gita Gutawa ya. Oke, mau sharing-sharing tentang judulnya mandi. Kenapa sih mandi? Yang ada di pikirannya kalau dengar kata mandi apa ya? Ayo. Bersih, basah. Nah, untuk mandi sendiri gue mau nanya nih, biasanya kalau mandi sehari itu berapa kali sih? Sekali. Ada yang lebih dari sekali? Kalau butuh 2 kali. Ada yang lebih dari 2 kali? Suka mandi. Mau perlu dibukain? Yang mandiin soalnya. Oh gitu. Nah, rata-rata ya, biasanya kalau misalkan mandi sehari 2 kali atau lebih. Nah, banyak kan nih yang biasanya males mandi itu kan cewek ya. Nah, di sini yang mau gue bahas, pengen membedah nih, kenapa sih cewek itu kebanyakan suka males mandi? Nah, di sini biasanya alasan yang suka dipakai untuk cewek-cewek yang pada males mandi itu, yang pertama, biasanya kalau males mandi itu karena dingin. Ya, daripada misalkan contoh lagi hujan, terus daripada mandi, mendingan juga gue tidur aja. Terus alasan yang kedua, kalau misalkan malas mandi itu karena gak ada acara kemana-mana. Bener gak? Biasanya kalau misalkan kemana-mana, ngapain juga gue mandi. Apalagi nih untuk para yang jomblo, single, biasanya malah sakit hati kalau mandi. Soalnya gak ada yang ngajak jalan. Bener gak? Ya siapa tahu kalau misalkan mandi kan jadi ada yang ngajak jalan. Terus untuk yang ketiga, biasanya cewek itu malas mandi karena kepikiran apa sih? Kepikiran sama saudara kita yang jauh di sana, di Afrika ya. Di Afrika itu kan pada susah ya air bersih ya. Nah, jadi kalau misalnya mandi, gimana sama saudara-saudara kita yang di sana, mereka aja nggak mandi. Nah, itu yang bikin cewek-cewek tuh empati. Terus yang keempat, kenapa cewek malas mandi itu karena dia itu udah ngerasa cantik. Jadi kalau misalnya udah cantik, ngapain juga gue mandi? Kau juga udah tetap cantik kan? Nah, terus gimana buat yang belum cantik? Gak mandi juga. Tapi selain itu, di sini juga gue mau ngasih tahu tentang kalau mandi itu ternyata ada keuntungannya loh. Maksudnya nggak mandi atau jarang mandi itu ternyata punya keuntungan. Keuntungannya apa aja sih? Keuntungannya kalau kita jarang mandi itu, yang pertama, hemat air. Tuh, hemat air. Jadi dengan menghemat air itu kita mendukung program pemerintah. Bener nggak? Program pemerintah dalam hal apa? Penghematan PDAM yang pertama, yang kedua penghematan sumber daya alam. Sumber daya alam, contoh dengan membangun sumur kan mengurangi sumber daya alam kan, tanah misalkan, betul nggak? Terus yang kedua, dengan kita jarang mandi itu ternyata itu akan menghemat, selain menghemat air, ternyata menghemat listrik juga. Kenapa menghemat listrik? Contoh misalkan di rumahnya nggak pakai PDAM, tapi pakai air sumur, dia kan pakai pompa listrik ya. Nah, dengan pakai pompa listrik itu dia akan menghemat untuk bayar listrik, gitu. Benar nggak? Jadi nggak perlu bayar listrik banyak-banyak, tagihannya murah. Mungkin uangnya itu bisa dipakai untuk bayar yang lain. Nah, aku selain itu dengan nggak mandi juga ternyata bisa mengurangi tingkat kriminalitas. Betul banget. Jadi dengan nggak mandi ternyata penjahat yang mau niat berbuat jahat aja dia udah males duluan. Iya nggak? Jadi ada cewek
dia lihat, wah ini kayaknya jarang mandi nih, ya udah ngapain juga diperkosa kan, mending dia cari yang bersih. Kayak gitu. Jadi apa ya, ya itu sekian sharingnya dari gue yang bener-bener gak benar. Jadi harapannya sih jangan sampai di sini pada malas mandi ya, karena kalau misalkan malas mandi, ada quote yang bilang dalam hal hubungan atau relationship itu cewek yang baik itu akan mendapatkan cowok yang baik, dan cowok yang baik demikian pula juga akan dapatkan cewek yang baik. Jadi kalau misalkan lo di sini pada malas mandi, ya pasti juga nanti dapet cowok atau cewek yang malas mandi juga. Sekian sharingnya dari gue. Selamat malam. Yeay, Kakak Gita, gimana perasaannya setelah 6 menit berada di